Di hari ini kita mendengar tragedi yang begitu memilukan dan menyayat hati kaum muslimin. Tidak henti-hentinya kaum Yahudi bersama antek-anteknya, sekutu-sekutunya, untuk menindas kaum muslimin yang ada di Palestina dan di Gaza, di jalur Gaza, yang berusaha untuk mempertahankan mati-matian tempat yang suci ini. Ini adalah musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana. Namun perlu kita menyadari satu hakikat, agar kaum muslimin terbangun dari tidurnya. Kita perlu mengetahui hakikat apa yang menyebabkan musibah menimpa kaum muslimin. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin begitu beraninya mereka menginjak-injak dan menindas kaum muslimin, seakan kaum muslimin dan realitasnya demikian tidak berdaya untuk mengusir dan melawan mereka. Kaum muslimin menanti-nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat kilas balik sejarah. Telah disebutkan tadi, dulu Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam berhasil memerdekakannya dengan jihad yang besar. Padahal orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa yang diajak berjihad, tidak bisa karena keimanan mereka dan kesabaran mereka yang tidak mendukung hal itu. Kemudian bagaimana pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan para sahabat dengan khalifah mereka yang adil Umar bin Khattab berhasil merebut Masjidil Aqsa dan mengusir kaum Romawi dari negeri Syam. Begitu pula di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah sekian lamanya kaum muslimin ditindas dan terkalahkan pada perang salib, dan Baitul Maqdis dikuasai oleh mereka, orang-orang kafir. Itu semua berhasil dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika jihad itu jihad yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun di atas keimanan, keikhlasan, dan para mujahid adalah orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang beramal dengan Al-Quran dan Sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, menjauhi berbagai kefajiran dan kefasikan, sehingga datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu datang, dan kehinaan itu datang, kenistaan itu datang akibat ulah kemaksiatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kalian satu musibah kecuali lantaran dikarenakan akibat dosa kalian sendiri.
Dan sebenarnya Allah banyak memaafkan. Allah sudah banyak memaafkan. Bersama dengan itu musibah itu tetap datang dikarenakan terlalu banyaknya dosa. Praktek-praktek kesyirikan, kebid'ahan, kefasikan menjamur di negeri-negeri kaum muslimin. Kecuali di tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Ibnu Umar, pada riwayat Abu Dawud dalam sunannya, dalam hadis yang sahih, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian bertransaksi jual beli dengan praktek-praktek ribawi, dan betapa menjamurnya praktek-praktek ribawi, baik secara terang-terangan maupun dengan model inah, yaitu rekayasa riba yang diperhalus dan direkayasa, dan itu lebih parah. Kalian mengambil ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan kalian. Kalian rela, suka dengan pertanian kalian, disibukkan dengan dunia kalian, lalai dengan akhirat kalian. Kalian meninggalkan jihad yang sesungguhnya. Apabila kalian melakukan itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian. Allah menjadikan musuh, menindas kalian, menistakan kalian, menginjak-injak kalian, menguasai kalian dalam keadaan kalian tidak mampu melakukan perlawanan. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Allah tidak akan mencabut kenistaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dengan meninggalkan praktek-praktek kesyirikan, meninggalkan praktek-praktek kebid'ahan, kefasikan, kefajiran, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan taubat nasuh, memperbaiki jalan hidup, kemudian berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim anna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi, berkuasa di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keleluasaan dan kemantapan tanpa ada penghalang, tanpa ada pengganggu, mengamalkan agama mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut, cemas yang menimpa
karena gangguan musuh, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa aman dan tentram. Mereka bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama mereka tanpa gangguan dari musuh sedikit pun, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong Allah, yakni menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Bagaimana menolong agama Allah? Sebelum jihad yang merupakan kewajiban kaum muslimin untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela kesucian agama ini, untuk membela tempat-tempat yang muqaddasah, yang merupakan tempat-tempat suci kaum muslimin, membela agama Allah dengan mengamalkan agama Allah, dengan menaati syariat Allah Subhanahu wa taala, beribadah siang malam dengan ikhlas, bersih dari noda-noda kesyirikan. Tidak seperti yang terjadi sekarang di mana-mana kesyirikan, penyembahan kubur. Orang-orang menyembah kubur, berdoa meminta hajat kepada penghuni kuburan, istighosah kepada orang-orang yang sudah mati, menyembelih kurban untuk menolak bencana yang dipersembahkan kepada apa yang diklaim sebagai penguasa, penghuni tempat yang dikeramatkan. Padahal itu adalah permainan dan tipu daya, tipu muslihat setan-setan dari kalangan jin dan wali-wali syaitan. Orang-orang bernazar kepada selain Allah dan berbagai praktek kesyirikan yang sangat memilukan. Kebid'ahan yang merajalela dan menjamur, yang mematikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berbagai kemungkaran, kefasikan, dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, menjadi hal yang biasa dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri Islam. Ya ibadallah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang jika agama Allah ditolong, dijaga, diamalkan, kemudian berjihad dengan syar'i sesuai syarat-syaratnya untuk melawan kedurjanaan orang-orang kafir yang hendak menginjak-injak kesucian Islam kaum muslimin dan tempat-tempat yang suci yang disucikan dalam Islam. In tansurullaha yansurkum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin agar bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan korban-korban yang sedang menderita sakit dan luka, dan semoga Allah menerima amalan mereka yang berjihad dengan ikhlas di atas syariat Allah Subhanahu wa taala agar diterima sebagai orang-orang yang mati syahid. Wallahul muwaffiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.